Kemenhumkam RI resmi sahkan Badan Hukum PSHT kepada Dr. Insinyur Muhammad Taufik, SH, MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Taufik atas nama Ketua Umum Persaudaraan Setiahati Ternate ingin menghaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang kebetulan juga menjadi Ketua Umum PBIPSI atas perhatiannya terhadap Persaudaraan Setiahati Ternate sebagai salah satu organisasi pendiri IPSI pada tahun 1948. Kader-kader beliau yang diberi amanah sebagai Menteri Hukum Republik Indonesia, yaitu Bapak Supratman Andi Aktas maupun Mas Beni Gautama Sumarsono selaku Ketua Harian PBIPSI telah memberikan ruang gerak bagi PSHT untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi hingga selesai. Bapak Menteri Hukum telah menerbitkan kembali status Badan Hukum Persaudaraan Setiahati Ternate dan memulihkan pencatatan Persaudaraan Setiahati Ternate dalam sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Keluarnya Badan Hukum ini sangat penting bagi Persaudaraan Setiahati Ternate dalam mengakhiri sengketa hukum akibat dualisme kepemimpinan Persaudaraan Setiahati Ternate yang terjadi sejak tahun 2017. Nah, dualisme kepemimpinan ini terjadi karena adanya upaya kudeta yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, terutama yang dipimpin oleh Mas Isbiantoro maupun Mas Murjoko, karena tidak puas atas hasil parapatan luhur tahun 2016. Hasil parapatan luhur 2016 telah diuji keabsahannya melalui perkara peradilan perdata yang diputuskan bahwa secara hukum peradilan parapatan luhur 2016 itu tidak ada yang dilanggar, sehingga sah dan mengikat secara hukum bagi seluruh warga Persaudaraan Setiahati Ternate. Karena itu sekali lagi kami atas nama Persaudaraan Setiahati Ternate menghaturkan terima kasih kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang telah memulihkan kembali badan hukum kami. Mudah-mudahan dengan pulihnya badan hukum ini tidak ada lagi sengketa di kepengurusan Persaudaraan Setiahati Ternate. Yang kedua, kami juga secara khusus menghaturkan terima kasih kepada Mas Beni Gautama Sumarsono selaku Ketua Harian PBIPSI yang telah membuka ruang-ruang diskusi pada kami, sehingga upaya-upaya untuk mengembalikan status PSHT dalam kegiatan organisasi IPSI ini bisa kita tuntaskan bersama-sama. Oleh karena itu, sekali lagi saya sebagai Ketua Umum PSHT menyampaikan terima kasih
kepada Mas Beni dan seluruh jajaran IPSI agar kita bisa bersama-sama kembali untuk melakukan berbagai kegiatan dalam upaya menjalankan amanah untuk melestarikan budaya bangsa dan sekaligus upaya mencapai pengakuan pencak silat sebagai olahraga resmi di Olimpiade nanti. Terkait kudeta tadi ingin kami jelaskan bahwa PSHT ini organisasi persaudaraan. Sebagai organisasi persaudaraan, musyawarah mufakat itu menjadi dasar utama. Jadi PSHT tidak mengenal adanya mubes luar biasa atau parapatan luhur luar biasa, dan juga tidak mengenal adanya voting atau pemungutan suara. Di dalam anggaran dasar yang telah disahkan bersama pada saat parapatan luhur tahun 2016 menegaskan bahwa parapatan luhur hanya sekali dalam 5 tahun. Yang kedua, penentuan ketua umum dan perangkatnya kita serahkan kepada formatur, yaitu para anggota majelis luhur sebagai penentu kebijakan tertinggi organisasi PSHT. Nah, dengan demikian isu-isu adanya jumlah suara dan sebagainya itu tidak berlaku di PSHT. Nah, sekaligus pada kesempatan ini kami ingin mengajak kembali pada saudara-saudara kami untuk mengingat kembali isi sumpah bersama yang telah kita ikrarkan pada saat kita dikejar sebagai warga SHT. Isi sumpah yang penting bagi kita semua adalah janji kita untuk mentaati segala aturan di PSHT, termasuk kesanggupan kita untuk memelihara persaudaraan lahir batin. Karena itu, dengan pulihnya kembali Badan Hukum Persaudaraan Setiahati Ternate, saya mengajak saudara-saudara untuk mewujudkan amanah yang ditegaskan di dalam mukadimah, yaitu organisasi sebagai dasar untuk membangun persaudaraan kita. Yang kedua, kita jadikan organisasi PSHT ini sebagai ikatan antar warga setia hati. Dan yang paling penting, mari kita jadikan organisasi ini berfungsi sebagai pembawa dan pemancar cita. Apa yang harus kita bawa di organisasi PSHT ini tidak lain adalah ajaran budi luhur, ajaran setia hati yang menegaskan pentingnya kita untuk menjaga sumpah bersama tadi. Jadi kita jadikan organisasi ini sebagai pembawa ajaran setia hati. Untuk itu kita harus berupaya terus-menerus melestarikannya dan menyebarluaskan ajaran itu. Yang kedua, kita harus jadikan persaudaraan kita ini menjadi pemancar cita, yaitu pancaran perilaku kita sebagai pembawa ajaran setia hati, dan perilaku kita dalam mendukung pemerintah maupun memberi manfaat yang menenteramkan dan menyenangkan masyarakat. Dari itu, maka kami menghimbau kepada
seluruh warga persaudaraan Setiahati Ternate untuk menjadikan organisasi ini sebagai lembaga pendidikan sepanjang hayat, lembaga pendidikan ketubuhan dan kejiwaan kita dalam membawa dan memancarkan cita-cita para penerus kita, cita-cita para pendahulu kita. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan sekali lagi organisasi ini sebagai tempat untuk mendidik kepribadian kita. Kita berharap dulur-dulur kembali guyub rukun. Saya bersyukur Kementerian Hukum telah menerbitkan surat keputusan. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Administrasi Hukum Umum yang telah menerbitkan surat nomor AHU/AH 01/242 tertanggal 1 Juli 2025 perihal pemberitahuan pemulihan status badan hukum Perkumpulan Persaudaraan Setiahati Ternate sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU/0185.AH.01.07 tahun 2019. Pada kesempatan ini sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang telah menerbitkan surat keputusan nomor AHU/050/01.07 tahun 2025 tanggal 17 Juli tahun 2025 tentang pengesahan pendirian Perkumpulan Persaudaraan Setiahati Ternate. Dengan adanya keputusan ini, otomatis status Persaudaraan Setiahati Ternate telah tercatat kembali dalam sistem administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan ini pula kami menghimbau satu kepada seluruh jajaran Polri agar bisa melakukan tindakan tegas atas perilaku oknum PSHT yang bertindak anarkis ataupun mengganggu ketertiban masyarakat. Yang kedua, kepada warga Persaudaraan Setiahati Ternate, terutama yang ada di lingkungan TNI Polri, untuk bersama-sama mengkondisikan agar seluruh warga PSHT ini kembali mengingat sumpah yang pernah diikrarkan, yaitu untuk mentaati aturan dan memelihara persaudaraan lahir batin. Yang ketiga, kepada seluruh warga PSHT untuk kembali guyub rukun, kembali bertekad mendukung program-program pemerintah, karena PSHT ini merupakan bagian perintis kemerdekaan yang dimotori oleh Ki Hajar Hardjoatmojo yang telah mendapat pengakuan negara sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Dukungan penuh PSHT kepada pemerintah adalah wujud dari ikhtiar kita untuk ikut memayu hayuning bawono. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengharap kepada Mas Har sebagai Kepala Biro Hukum yang telah berusaha keras untuk ikut menyelesaikan
persoalan dualisme kepemimpinan di PSHT ini sehingga menjadi tuntas. Untuk itu kami minta Mas Har untuk menyampaikan beberapa hal yang penting bagi instansi pemerintah maupun bagi saudara-saudara kita. Silahkan Mas Har. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia-Hati Trate dan Mas Purwanto selaku Sekretaris Umum Persaudaraan Setia-Hati Trate. Saudara-saudara sekalian, khususnya saudara-saudara saya, seluruh warga Persaudaraan Setia-Hati Trate dimanapun Anda berada. Semua yang disampaikan Ketua Umum tadi itu merupakan fakta atas setelah sekian lama kita berjuang dalam rangka menegakkan kebenaran. Fakta-fakta tersebut sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Keberadaan organisasi Persaudaraan Setia-Hati Trate yang dipimpin oleh Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik sudah melalui proses pengujian secara formal sesuai dengan hukum negara, baik hukum perdata maupun tata usaha negara, semuanya sudah diputuskan dan ingkrah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi sekali lagi, fakta ini tidak bisa terbantahkan lagi. Untuk itu saya mengharap sebagaimana tadi diimbau oleh Ketua Umum, marilah terutama saudara-saudara saya yang selama ini berada di seberang sana, buka hati dan logika Anda sekalian. Jangan mau ditipu, dibohong-bohongi oleh siapapun yang tetap berusaha untuk memutarbalikkan fakta ini. Itu yang utama. Jadi saya mohon buka hati dan logika. Berpegang teguh pada ajaran budi luhur yang selama ini diberikan kepada kita. Kemudian kepada saudara-saudara saya, aparat pemerintah, diharapkan juga untuk segera merespon semua terkait dengan putusan peradilan ini maupun ketetapan dari Kementerian Hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Tidak ada lagi sekarang dualisme di kepengurusan Setia-Hati Trate. Yang ada hanya yang dipimpin oleh Kang Mas Taufik. Jadi siapapun, dimanapun yang mengatasnamakan warga Setia-Hati Trate, terutama apabila mereka dengan sengaja mengganggu sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat, gangguan keamanan dan ketertiban, mohon jangan segan-segan untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu harapan kami, karena selama ini sudah lebih dari cukup dampak atau akibat dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab ini. Mari bersama-sama kita akhiri dan kita menuju era yang lebih bagus lagi sesuai dengan ajaran yang kita terima. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya selaku Ketua Biro Hukum, sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.